kamu orang kampung. Saya suka banget sama kamu. Kamu baik, ganteng. Maksud ibu? Kamu suka nggak sama saya? Bu Karina naksir sama aku. Apa iya? Majikan sama supir harus kayak gitu turun dari mobil. Gandeng-gandengan segala lagi. Apaan sih yang suka nonton dari si Marni? Nonton. Kamu tuh nggak pantas jadi suami Marni. Kamu tuh pantasnya jadi suami aku. Terkadang luka yang paling dalam bukannya datang dari orang asing, tetapi justru dari orang yang memberikan kita pekerjaan, yang kita hormati dan layani dengan sepenuh hati. Dialah yang mampu menusuk kita dari belakang. Bayangkan, setelah semua pengorbanan, pengabdian, dan kepercayaan, namun justru dibalas dengan pengkhianatan. Mimpi yang telah susah payah dirajut berubah menjadi mimpi buruk yang menyakitkan. Akankah keadilan berpihak kepadanya? Ataukah ia harus kehilangan segalanya? Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam catatan hati perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Kali ini kita akan mendengarkan kisah dari seorang wanita tangguh bernama Mbak Marni. Ia berhasil melewati kehancuran setelah pengkhianatan oleh orang terdekatnya. Seperti apa kisahnya? Mari kita sambut narasumber kita, Mbak Marni. Mbak Marni, apa kabar Mbak? Baik, Mbak. Silakan duduk Mbak. Sehat Mbak Marni? Sehat, Mbak. Terima kasih loh Mbak Marni sudah hadir di sini mau berbagi kisahnya. Udah siap Mbak Marni? Siap, Mbak. Silahkan. Saya adalah seorang pekerja ART di rumah Pak Adrian, seorang pengusaha. Istrinya bernama Ibu Karina. Rumahnya besar dan mewah, tapi sepi. Karena Pak Adrian sering keluar negeri. Hampir setiap minggu beliau keluar negeri untuk urusan bisnis. Dan istrinya, Bu Karina? Sama aja, Mbak. Dia itu seorang sosialita. Sering pergi sama teman-temannya. Jadi di rumah itu cuman ada saya berdua sama anak mereka, Salsa. Salsa masih kecil? Masih, Mbak. Dan masih sangat perlu perhatian. Tapi sayangnya, orang tuanya hampir nggak pernah ada di rumah. Jadi, saya yang ngurus Salsa. Mulai dari main, makan, tidur, semua saya yang ngurus. Sampai akhirnya ada masalah dengan supir keluarga mereka. Kenapa Mbak Marni? Apa yang terjadi? Ada masalah apa sama supirnya? Supir keluarga itu dipecat sama Bu Karina. Marni! Mami, pakein aku sepatu dong. Aduh sayang, Mami itu kan buru-buru. Kamu tunggu Bik Marni aja ya. Marni! Marni! Di mana sih kamu? Kamu dari mana aja sih? Saya dari depan, Bu, habis beli sayur. Tony mana? Saya dari tadi udah siap, tapi Tonynya nggak ada. Saya belum lihat, Bu. Sepertinya dia belum datang. Tony belum datang. Dia terlambat datang kerja. Bu Karina marah besar. Halo Tony, kamu di mana? Kamu nggak usah datang lagi ke rumah saya. Mulai saat ini, kamu saya pecat. Baru aja jadi sopir, tapi udah belagu. Bu, saya bantu pesen taksi aja ya, Bu. Nggak usah, saya bisa nyetir sendiri. Maaf, Bu. Suami saya baru di PHK dari perkebunan. Kebetulan dia juga supir, Bu. Gimana kalau suami saya aja yang gantiin Tony? Supir perkebunan. Mobil saya itu mobil mewah. Kamu pikir mobil saya mobil pick up? Tapi dia biasa bawa mobil besar kok, Bu. Dan orangnya juga hati-hati. Bilang aja kalau kalian berdua itu mau tinggal di tempat aku yang mewah ini kan? Tapi boleh juga. Ya udah, kamu telepon suami kamu sekarang. Kalau dia cocok, saya terima. Baik, Bu. Saya telepon. Jadi, akhirnya saya menawarkan suami saya untuk bekerja dengan Bu Karina. Suaminya Mbak Marni supir juga? Kebetulan iya, Mbak. Dan sangat kebetulan sekali. Suami saya juga baru dipecat dari tempat kerjanya di perkebunan. Tapi ternyata saya salah besar. Ini
awal malapetaka dari kehidupan saya. Mas Anton? Marni, aku tuh kangen banget sama kamu, Mar. Aku juga kangen banget Mas sama kamu. Semoga kamu diterima ya kerja di sini. Amin. Aku capek, Mar, jauh dari kamu. Soalnya aku tuh kangen banget sama kamu, Mar. Kamu nih bisa aja. Itu Bu Karina. Ibu, Bu, kenalin ini suami saya Mas Anton. Dia yang mau ngelamar kerja jadi supir pribadi Ibu. Kamu udah siap kerja? iya, Bu. Saya sangat berterima kasih kalau Ibu telah memilih saya untuk kerja di rumah ini. 1 minggu ini kamu saya tes. Kalau saya cocok, kamu boleh bekerja di saya. Tapi kalau tidak, kamu saya pecat langsung ya. Siap, Bu. Saya akan buktiin sama Ibu kalau Ibu nggak salah milih. Mas Anton akhirnya diterima bekerja sebagai supir oleh Bu Karina, Mbak. Alhamdulillah ya Mas. Meskipun harus dites dulu, tapi kamu nggak ditolak. Yaudah, Bismillah. ayo masuk Mas. Pokoknya, mulai hari ini, Tony udah nggak bekerja lagi di rumah ini, Mas. Kamu pasti capek. Capek banget. Yuk kita ke kamar aja yuk. Yuk. Oh iya, Papi kapan pulangnya? Oh, minggu depan. Oke deh, Papi. Bye-bye. Saya senang banget, Mbak, bisa kerja bareng sama suami saya. Apalagi Salsa. Salsa juga sangat senang dan nyaman dengan suami saya. Jadi sepertinya semua berjalan dengan lancar ya. Awalnya memang lancar, Mbak. Tapi ternyata nggak semudah itu. Loh, memangnya ada apa Mbak? Hari pertama itu adalah uji coba untuk Mas Anton, Mbak. Sebenarnya waktu itu saya cemas mikirin suami. Tapi selain itu, ada hal lain juga yang saya pikirkan. Ada apa Mbak? Saya cemburu dengan Bu Karina. Cemburu? Dengan bos kamu? Memangnya cemburu kenapa Mbak Marni? Mas, kamu hati-hati ya nyetirnya. Bu Karina tuh susah tahu dideketin. Kamu jangan cari masalah sama dia. Iya, kamu jangan khawatir, sayang. Bu Karina cantik banget. Biasanya Bu Karina nggak pernah pakai baju kayak gitu. Nggak pernah pakai rok mini kayak begitu, Mbak. Anton, kamu udah siap? Siap, Bu. Nih, aku ke sekolah bareng Mami kan? Sayang, kamu sekolahnya diantar Mbak Marni ya? Kok supir Mami ganteng banget? Nah, Salsa bisa aja. Ya udah sayang, Mami berangkat duluan ya. Oke, bye Mi. Dadah. Marni, kamu jaga Salsa dan jaga rumah. Ya Bu. Kamu baru kali ini ya jadi supir pribadi? Iya, Bu Karina. Kamu gak usah tegang gitu dong, Anton. Aku kan gak gigit. Iya, Bu. Mas Anton cerita ke saya kalau dia tegang banget waktu itu. Dia benar-benar dites dan diperhatikan sama Bu Karina. Tapi ternyata pandangan Bu Karina beda dari yang saya bayangkan.
Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena ada sel otot. Kok kamu berhenti sayang belajarnya? Aku kangen Mami. Mami kok belum pulang sih, Bi? Sabar ya, Mami lagi sibuk banyak acara. Mending kamu belajar dulu. Pasti bentar lagi Mami pulang. Oke, Bi. Kira-kira Mas Anton diterima nggak ya jadi supir? Tuh Mami pulang. Mami! Kan lama banget sih. Macet sayang. Nih, Mami beliin oleh-oleh buat kamu, buat tanda perminta maafan Mami sama kamu. Bu, ini barang-barang yang saya mau taruh di mana, Bu? Itu saya beliin buat kamu. Ini buat saya, Bu. Iya. Besok kamu pakai ya. Kamu kan ganteng. Masa ganteng-ganteng ini pakainya culun? Ayo sayang, kita buka bonekanya di kamar yuk. Oke, Mi. Mas, Bu Karina jarang tahu beliin baju kayak gitu. Kamu bisa ngakuin apa sama dia? Aku juga nggak tahu, sayang. Namanya dibeliin ya, aku terima aja. Sejak hari itu, saya tuh semakin ngerasa ada yang janggal sama Bu Karina loh, Mbak. Maksudnya janggal seperti apa Mbak Marni? Ya biasanya dia itu kan orangnya sinis dan galak gitu ya, Mbak. Tapi kalau sama suami saya tuh dia bisa ramah banget. Kelihatannya akrab banget begitu loh, Mbak. Gini Mbak, apa mungkin suami Mbak tuh juga orangnya sangat ramah? Jadi Bu Karina juga bersikap ramah pada suami Mbak. Ya mungkin bisa jadi sih ya, Mbak. Tapi aneh aja ngelihatnya. Karena perlakuannya tuh beda banget dengan supir yang sebelumnya, Mbak. Beda banget, Mbak. Bikin kok jadi haus deh. Minum dulu, haus. Anton. Maaf, Bu, permisi. Ternyata kamu suka ya Anton. Lihat saya pakai baju ini. Mas, kok muka kamu kayak ketakutan gitu? Ya. Nggak apa-apa, aku. Nggak apa-apa. Kita tidur yuk. Takutnya kita kebangun siang yang ada Ibu Karina marah. Yuk. Sejak hari itu, sikap majikan saya ke suami saya semakin berubah, Mbak. Makin berubah gimana maksudnya Mbak? Apa sudah tidak ramah lagi? Atau jangan-jangan makin ramah? Malah semakin ramah, Mbak. Dan mereka juga kelihatan makin akrab gitu loh, Mbak. Apa mungkin terjadi sesuatu antara suami Mbak dan majikan Mbak pada malam itu? Itu juga yang saya pikirin, Mbak. Karena Bu Karina tuh semakin aneh gelagatnya. Saya dibikin jauh sama suami saya, Mbak. Dibikin jauh maksudnya gimana Mbak Marni? Ya saya nggak boleh deket-deket sama suami saya lagi. Dan juga saat suami saya nggak ada jadwal kerja bersama Bu Karina, diada-adain aja jadwal kerjanya begitu loh, Mbak. Mas, kamu selain bakwan, lauknya mau aku masakin apa lagi? Apa aja boleh, sayang. Selagi kamu yang masak, pasti masakan kamu tuh enak. Kamu bisa aja gombalnya. Apapun yang kamu butuh, pasti semua makannya enak. Karena kamu tuh pintar masak. Kamu nih.
Enak banget ya kalian. Kalian pikir ini rumah kalian? Maaf Bu, Mas Anton cuma bantuin saya bersih-bersih aja. Suami kamu di sini itu bukan buat bantuin kamu, tapi buat jadi supir saya. Kamu juga Anton. Kamu ngapain bantuin Marni? Bukannya kamu siap-siap? Saya pikir hari ini nggak ada jadwal, Bu. Mau ada jadwal atau tidaknya? Yang tahunya saya, kamu harus standby. Siapin mobil. Siap, Bu. Mobil sudah siap, Bu. Kok kamu gugup gitu sih ngomongnya? Kamu takut ya saya marah lagi? Tenang, Ton. Aku nggak marah lagi kok sama kamu. Oh iya, ini aku kasih parfum buat kamu. Ambil. Coba, kamu buka. Bu, gak usah repot-repot, Bu. Saya jadi nggak enak. Soalnya kemarin Ibu sudah beliin saya baju. Udah nggak apa-apa, itu sengaja aku beliin buat kamu kok. Gimana wanginya? Enak nggak? Enak. Wanginya seger. Kamu suka? Suka, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama Anton. Yaudah, kita berangkat yuk. Bu Karina kok tiba-tiba baik sama Mas Anton di belakang aku? Ada yang gak beres nih. Kamu putar minyak. Udah, balikin lagi ya. Kamu makan. Enak kan? Kamu lanjut makan ya. Sebelumnya, saya terima kasih karena Ibu telah ngajarin saya cara makan mie ini. Wajarlah, Bu. Saya orang kampung. Jadi, saya nggak terbiasa makan mie seperti ini. Anton, walaupun kamu orang kampung, saya suka banget sama kamu. Kamu baik, ganteng. Maksud Ibu, Kamu suka nggak sama saya? Bu Karina naksir sama aku. Ibu, Jawab dong, Ton. Aku suka banget sama kamu. Aku tahu, kamu pasti nggak suka sama aku kan? Karena aku udah tua. Ibu benar-benar suka sama saya. Aku bener suka sama kamu. Ya udah deh. Kalau kamu nggak suka sama saya, Tunggu, Bu. Sebenarnya saya juga suka sama Ibu. Awal pertama kali ketemu sama Ibu. beneran. Semakin hari, kedekatan suami saya dan Bu Karina semakin terlihat jelas, Mbak. Lalu apa yang Mbak Mari lakukan mengenai kedekatan mereka? Saya belum bisa melakukan apapun, Mbak. Tapi apa yang saya lihat setelahnya membuat saya semakin yakin bahwa ada sesuatu di antara mereka berdua, Mbak. Kenapa Mbak? Memangnya apa yang kamu lihat? Ada kejadian apa? Udah jam berapa ini? Gak biasanya Bu Karina pulang jam segini. Tapi semenjak sama Mas Anton, Bu Karina pulang malam terus ya? Apa jangan-jangan
Anton, Iya, Bu. ada yang saya ingin lakukan dari tadi. Apa iya? Majikan sama supir harus kayak gitu turun dari mobil. Gandeng-gandengan segala lagi. Selamat istirahat, Ibu. Kok kamu panggil aku ibu? Mulai sekarang, kamu jangan panggil aku ibu. Cuma depan istri kamu nggak apa-apa. Kalau nggak ada istri aku manggil apa? Panggil aku Karina. Iya, Ibu Karina. Karina. Iya, Karina. Kamu dari mana, Mas? Kamu gimana sih, Mar? Kan kamu tahu sendiri, kalau aku pulang malam-malam begini, habis pulang kerja kan? Kan kamu sendiri yang bilang sama aku. Aku tuh harus baik-baikin Ibu Karina, supaya aku bisa kerja sama dia, ya kan? Giliran aku sudah baik-baik sama Ibu Karina, kenapa kamu jadi cemburu sama aku dan marah-marah sama aku seperti ini? Aku nggak suka kamu terlalu deket sama Bu Karina. Dia kasih kamu baju, parfum, terus tadi dia pegang tangan kamu. Kamu gak usah cemburu seperti itu. Aku tuh gak ada apa-apa kok sama dia. Aku hanya sebagai supir. Dan dia itu majikan aku. Aku mana mungkin lah suka sama dia. Aku tahu diri kok, Mar. Kamu jangan cemburu lagi ya. Percayalah sama aku. Aku tuh sayang dan cinta sama kamu. Ya, kamu harus percaya sama aku ya. Iya, aku percaya sama kamu, Mas. Maaf Marni, aku nggak punya pilihan lain. Sejak malam itu, akhirnya saya mulai percaya lagi sama suami saya, Mbak. Syukurlah Mbak Marni. Jadi setelah malam itu gak ada kejadian apa-apa lagi kan? Awalnya baik-baik aja, Mbak. Apalagi setelah itu Pak Adrian pulang. Tapi Maaf ya, Non, Bibi bersih-bersih dulu. Assalamualaikum. Salsa, baru pulang. Aduh. Anak papi makin cantik, udah besar. Digendongnya berat pula. Iyalah, masa aku kecil dulu, Pak? Iya, ayo kita ke dalam yuk. Mas Adrian, Kamu kenapa? Kok saya pulang kayak bingung gitu sih? aku kaget aja mas. Katanya kamu masih lama pulang. Tiba-tiba ada di rumah. Iya, aku sengaja pulang tanpa ngasih tahu kamu. Ya surprise itu. Ya, sayang? Kenapa Mas Adrian pulang sekarang sih? Aku kan mau pacaran dulu sama Mas Anton. Marni, bawa koper bapak masuk. Baik, Bu. Ini tadi siapa? Ini koper siapa? Ini kopernya Pak Adrian, suaminya Bu Karina. Muka kamu kenapa kesal gitu, Mas? Kamu cemburu Pak Adrian pulang.
Mbak Marni, Bu. Maaf ya, bukannya ikut campur. Kenapa, Bu? Suami kamu, Mas Anton kan? Iya. Saya sering banget lihat suami kamu sama Bu Karina. Mereka tuh sering berdua, kadang genit-genit gitu. Hati-hati Mbak, kadang yang kelihatannya baik justru ya gitu deh. Mas Anton tuh bukan orang yang kayak gitu, Bu. Dia orangnya sopan. Bu Karina juga baik. Jadi nggak mungkin. Semoga aja bener. Namanya rumah gede, kerja bareng, suka lupa diri Mbak. Mending Mbak jaga-jaga, jangan sampai kehilangan akal. Suami zaman sekarang pinter sembunyiin. Duluan ya. Ayo silakan. Iya Pak. Duduk. Makan apa sayang? Silakan. Malam ini kita makan bersama ya, biar makin akrab di rumah saya. Silakan. Anton, gimana? Kamu betah kerja di sini? Betah Pak. Apalagi saya sangat suka dengan lingkungan di sini Pak. Ya itu karena istri saya. Dia itu detail, tegas. Selain itu dia juga pintar ngatur rumah. Nanti kalau kamu sudah kenal lama sama dia, pasti kamu tahu kok nanti kebaikan dia. Iya Pak. Anton, saya minta tolong sama kamu ya. Tolong jaga istri saya baik-baik. Dia itu cantik loh. Tapi dia memang suka nakal sih. Dan pesan saya satu lagi ya. Kalau kamu nyetir mobil, hati-hati. Jangan terlalu ngebut-ngebut lah. Santai aja bawanya. Yang penting selamat sampai tujuan ya. Ya Pak. Saya akan menjaga istri Bapak semampu saya bisa Pak. Papi, tadi aku habis dibantuin kerjain PR sama Bi Marni. Kamu udah kayak anaknya Bi Marni aja Salsa. Semua dikerjain sama Bi Marni. Kamu ngapain sih, Sa? Mami kan lagi sibuk. Kalau Mami nggak sibuk, kan tiap hari juga Mami bantuin kamu. Mak, kalau saya lihat nih ya, suami kamu itu ganteng loh. Kamu nggak takut perempuan lain kalau suka sama dia? Saya percaya kok Pak sama Mas Anton. Lagian hatinya juga nggak gampang goyang. Ya kan Mas? Iya Pak. Syukurlah. Anton, kenapa kamu? Nggak kenapa-kenapa Pak. Tadi sendok saya kesenggol makanya jatuh. Oh, silakan lanjut. Iya Pak. Nggak usah malu ya. Mbak Marni. Mbak Marni masih kuat untuk menceritakan. Kru boleh minta tisu? Mbak, tenangin diri dulu. Hati saya sakit banget, Mbak. Mbak, mari tenangin dulu. Butuh waktu lebih lama silakan, Mbak. Jangan dipaksain kok kamu belum siap cerita. Maaf ya, Mbak. Gak apa-apa dong, Mbak. Semampu kamu saja kamu ceritakan, Mbak. Dari semua perubahan mereka, sikap mereka, saya yakin, Mbak, antara suami saya dan Bu Karina itu ada hubungan spesial, Mbak. Tapi saya nggak punya bukti apapun. Tapi Mbak Marni, kamu tuh kan kamu bilang kamu gak ada bukti. Apa yang membuat kamu begitu yakin bahwa mereka berselingkuh? Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, Mbak. Kalau setiap kali Pak Adrian pulang, mereka itu kayak orang kikuk, kayak orang aneh. Mereka tuh kayak orang gak kenal. Tatapannya saling sinis. Tapi saya yakin dan saya merasakan di antara mereka berdua itu ada rasa cemburu, Mbak.
saling cemburu. Iya, Mbak. Jadi bukan hanya saja Bu Karina cemburu sama Anton, tapi suami kamu juga cemburu sama Bu Karina. Iya, betul, Mbak. Hah? Suami saya cemburu kalau melihat Bu Karina berdekatan dengan Pak Adrian. Yang mana itu suaminya sendiri loh, Mbak. Pak, tapi kan kamu bilang Pak Adrian ini kan sering pergi ke luar negeri. Iya. Nah, terus apa yang terjadi dong? Begitu dia lagi nggak ada di rumah. Mereka langsung lebih lepas, Mbak. Lebih gembira. Mereka itu berpura-pura seperti tidak terjadi apapun. Dan hingga saat itu, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Saya nggak bisa berbuat apapun selain sabar, Mbak. Seperti yang Mbak ketahui, saya ini hanyalah seorang pembantu, Mbak, di rumah itu. Yang saya hadapi itu majikan saya sendiri dan suami saya sendiri. Iya sayang. Kok pulangnya cepet banget sih? Ya sayang, namanya juga papi kan pengusaha. Papi kan nyari duit buat kalian. Biar kalian itu, mami dan kamu, bahagia hidupnya. Papi, baru aja beberapa hari yang lalu Papi pulang. Hari ini Papi udah berangkat lagi. Masih kangen tau, Pi. Gimana ya mami? Namanya juga kan pengusaha. Papi kan nyari duit buat kalian berdua. Biar kalian itu bahagia hidupnya. Papi, terus kita liburan bareng lagi kapan? Sabar ya sayang. Nanti kalau papi sudah kelar kerjanya, segera papi kabarin ya. Papi, jangan lama-lama ya, Pi. Pasti dong sayang. Bimarni, tolong bantu ibu ya, jagain Salsa. Kalau dia ada PR, tolong kamu bantu ya. Baik Pak, seperti biasa. Makasih. Sayang, aku mau pinjam Anton ya. Karena aku kan mau ke bandara, jadi biar Anton yang nyetir mobilnya. Iya, Pi. Kan Anton yang bayar Papi juga. Mobil juga punya Papi. Silakan. Makasih ya sayang. Nih, aku ikut Papi ke bandara ya. Ya udah sayang. Ayo kita antar Papi ke bandara yuk. Habis ke bandara, kita ke Taman Ria ya. Boleh dong sayang. Asik. Sayang. Bi Marni juga ikut kan? Nggak usah Non, Bibi di rumah aja. Ih, pokoknya harus ikut. Marni, kamu ikut ya? Baik Bu. Ya, Pak, Bu. Ya, makasih. Bu, Bik Marni gendong dong. sayang, tapi kamu berat. Mas, kamu aja deh yang gendong. Gimana sama kamu aja ya? Ayo coba. Ayo. Enak. Seru. Pegangan dong. Seru dah. Kita putar-putar. Aduh. Ayo. Coba kamu nggak senang sayang? Ayo senang dong. Ayo dong. Ketawa dong. Ketawain. Nangis. Putar lagi Mas, putar lagi Mas. Putar. Kita terbang ya. Kau pasti capek. Capek ya? Yaudah ya kita turun ya. Ayo pelan-pelan. Aduh, capek banget. Kamu capek ya Mas. Ih, apaan sih yang suka nonton dari si Marni? Nonton. Kamu tuh nggak pantas jadi suami Marni. Kamu tuh pantasnya jadi suami aku. Bu, ya, Bu. Kamu antar saya ke mall ya? Iya, Bu. Salsa, Mami ke mall dulu ya. Ada yang mau beli. Sayang. Marni, kamu jaga Salsa ya? Iya Bu. Bentar ya, sayang. Ayo. Bik, ayo kita main lagi. Iya. Udah sayang.
kepanasan ya? Iya. Bi, kejar aku, Bi. Non, jangan cepet-cepet nanti jatuh. Non. Pelan-pelan. Dulu yuk kita. Selalu ada cara dan alasan, Mbak, yang mereka lakuin untuk bisa bareng-bareng terus. Tapi waktu itu beneran kan majikan Mbak lagi pergi ke mall? Ya bilangnya sih gitu, Mbak. Bilangnya perginya cuman bentar. Tapi sampai malam saya dan Non Salsa nungguin tuh mereka nggak datang-datang loh. Sampai malam? Iya, Mbak. Kok tega banget sih? Memangnya mereka pergi kemana? Bi, kok Mami nggak datang-datang sih? Non yang sabar ya. Mungkin Mami masih belanja. Ya udah, kita pulang naik taksi aja ya. Kamu kedinginan ya? Ya udah, kita cari taksi dulu ya. Bu, bukannya kita harus menjemput Marni sama Non Salsa, Bu? Nggak usah. Marni juga pasti naik taksi. Udah deh, kamu nggak usah mikirin dia. Kan di sini ada aku. Malam ini kita senang-senang ya. Kamu cepat sembuh ya Non. Biar cepat main lagi, cepat sekolah lagi. Gak ada siapa-siapa. Aku suka lihat kamu kayak gitu. Pokoknya kamu itu cuma buat aku pokoknya. Masa sih? Kamu kemana, Mas? Aku juga sayang. Aku tuh merasa nggak tenang kalau kamu nggak ada di sampingku. Iya kan? Iya dong Mas. Aku kan gak seperti istri kamu yang taunya cuma dapur. Mas Anton! Mas Anton! Keluar, Mas! Aku tahu kamu di dalam. Mas, jangan jadi penakut, Mas. Mas Anton buka. Kamu ngumpet Mas. Ngumpet di mana? Cepetan Mas, kamu ngumpet Mas. Mas, kamu ngumpet lemari Mas. Mas Anton. Kamu kenapa? Mas Anton! Marni, kamu gila ya? Ini kamar saya.
Marni, kamu berani-berani masuk kamar saya. Dasar pembantu kurang ajar kamu ya. Saya kurang ajar. Bu, saya udah tahan-tahannya dari lama. Saya diem, saya sabar. Tapi ini udah keterlaluan, Bu. Keterlaluan kamu bilang. Kamu itu harus sadar diri. Kalau bukan di rumah saya, kamu itu bukan siapa-siapa. Hei, Marni, Marni, Marni. Astagfirullahaladzim, Mas. Ternyata selama ini dugaan aku bener ya. Kalian selingkuh. Bu, saya emang cuma pembantu, Bu. Saya nggak jual diri. Marni! Udah, Mas. Kamu ngapain ngejar dia? Kalau kamu ngejar dia, kamu nggak bisa makan apa-apa, Mas. Bi, jangan pergi. Bibi nggak mau tinggalin Non Salsa. Jangan pergi. Bibi nggak kuat lagi. Bi Marni jangan pergi, Bi. Salsa, sini kamu. Biarin dia pergi. Besok Mami cariin kamu pengasuh yang baru. Nggak mau, aku cuma mau Bi Marni. Salsa, nanti Mami akan cari yang lebih baik lagi. Yang bisa menemani kamu tiap hari, sayang. Nggak mau, nggak ada yang kayak Bi Marni. Aduh, dasar anak kecil. Kamu jangan manja ya. Dia itu cuma pembantu. Salsa sayang Bi Marni. Saya memang pembantu. Tapi saya nggak murahan kayak kamu. Saya bukan perebut suami orang. Ya, Mas. Saya akhirnya mengalah lagi, Mbak. Saya nggak bisa ninggalin Non Salsa dalam keadaan seperti itu. Apalagi waktu itu Non Salsa lagi sakit. Padahal ya Mbak, saat itu kamu sudah bersiap untuk meninggalkan rumah itu kan? Iya, Mbak. Siap. Sangat siap, Mbak. Tapi saya benar-benar nggak tega. Kasihan Non Salsa. Saya nggak kebayang sih Mbak beratnya seperti apa Mbak. Tapi kamu memilih untuk bertahan di rumah itu. Di rumah yang berisi pengkhianatan. Iya, Mbak. Bagaimana lagi, Mbak? Semua itu demi Non Salsa. Satu-satunya alasan untuk saya bertahan di rumah itu. Walaupun semuanya sudah tidak sama lagi, Mbak. Baik Bu Karina maupun Mas Anton suami saya. Sini! Dengarin aku ya. Kalau kamu sempat bicara sama Pak Andrea, kamu bakalan tahu akibatnya. Ngerti kamu? Kamu pilih mulut kamu diem atau hidup kamu akan sengsara. Kamu lapor sama Mas Adrian juga, dia nggak akan percaya sama kamu. Kalian tenang aja. Saya nggak akan ngadu apapun. Tapi dengan mata kepala saya sendiri, saya tahu siapa kalian sebenarnya. Saya pasrahin Mas semuanya. Biar Allah yang balas semua perbuatan kalian. Gue salah bawa nama Tuhan segala ya. Karena uang, Mas. Karena uang nggak mau jadi buta. Dan kamu rendahin harga diri kamu demi perempuan ini. Yang salah siapa? Aku. Siapa yang suruh kerja di sini? Siapa? Iya, Mas. Aku nyuruh kamu kerja halal. Bukan jadi pengkhianat. Kurang ajar. Mas, 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 Mas,
Kamu bukan suami aku lagi, Mas. Kamu budak perempuan ini. Kau lukai cinta setiaku. Udah, Ton. Sekali jadi babu, selamanya dia bakal jadi babu. Dia mau ngadu sama Mas Adrian juga. Mas Adrian gak bakal percaya sama kamu. Ayo, pergi. Rusak sudah aku dan hidupku. Kau tinggalkan aku. Bu, belanjanya mau taruh di mana, Bu? Itu saya beliin buat kamu. Aku menangis sendiri di sini, mengingat semua yang pernah terjadi. Gimana wanginya? Enak nggak? Enak, Bu. Seger. Kamu suka? Suka, Bu. Makasih, Bu. Bahagia walau tanpa kamu. Marni, Marni, Marni. Kira-kira si Marni ngadu nggak sama suami gue? Nggak mungkin lah. Dia akan berani. Kamu pesen Room service. Enggak. Ya, aku buka dulu ya. Ya. Apaan ini? Hah? Dapat salam dari Pak Adrian. Siapa kamu? Hei, berhenti! Jadi gitu ya? Hah? Mas Adrian, Kenapa? Kaget kamu? Tadinya saya nggak mau ngadu ke Pak Adrian. Tapi saya udah nggak kuat. Saya disakiti, dihina. Saya harus kasih tahu soal perselingkuhan Mas Anton dengan Bu Karina. Halo, Pak Adrian. Saya sudah dikasih tahu sama Marni kalau kalian berdua ini selingkuh. Dan mulai hari ini saya ceraikan kamu. Akhirnya Mbak, Bu Karina diceraikan sama Pak Adrian. Dan saya juga bercerai sama suami saya, Mbak. Maafin aku, Marni. Mas Adrian, aku benar-benar kehilangan. Aku juga minta maaf sama kamu, Marni. Emang aku salah. Tapi aku mohon sama kamu. Beri aku kesempatan lagi ya. Sudah tidak ada tempat kalian buat di hidup kami. Mas, sekali ini aja Mas, maafin aku demi Salsa, Mas. Apa demi Salsa? Dulu kamu kemana aja pada saat Salsa sakit? Hah? Kamu malah selingkuh, bermesraan dengan suami orang. Dan kamu, lihat saya. Kamu udah kerja di rumah orang, tidurin istri orang, lalu kamu mau minta maaf gitu aja. Karin, kamu pikir itu kamu siapa? Kamu tuh orang miskin, orang susah.
kamu numpang di rumah saya. Terus kamu mau sombong gitu. Kamu itu seperti sampah. Maafin aku, Mas. Mas. Bukan ya. Mas, maafin aku. Ini semua gara-gara kamu, tau gak? Kalau kamu nggak godain aku, mungkin nggak bakalan begini jadinya. Kamu yang gak tahan godaan. Dasar buaya kampung. Aku begini juga gara-gara kamu. Kok kamu nyalain aku sih? Kamu yang salah, bukan aku. Kamu yang salah, Mas. Kamu yang salah. Apa sih kamu? Sekarang saya fokus ngurus non Salsa aja, Mbak. Saya diangkat jadi babysitternya non Salsa oleh Pak Adrian. Wah, Mbak Marni, jadi kamu tetap kerja di tempatnya Pak Adrian? Iya, Mbak. Tapi semuanya udah berbeda jauh dari waktu itu. Pak Adrian udah nikah lagi. Oh, Dan istri barunya itu baik banget loh, Mbak. Berbeda dari Bu Karina. Saya merasa sangat dihargai oleh istri barunya. Dan keluarga itu tentunya. Duh, alhamdulillah ya Mbak Marni. Ini berakhir dengan sangat baik. Saya senang banget mendengarnya dan Salsa sangat beruntung memiliki kamu. Terima kasih, Mbak. Dan terima kasih kamu sudah hadir di sini membagikan kisah kamu kepada para pemirsa Catatan Hati Perempuan. Sehat-sehat ya Mbak ya. Terima kasih, Mbak juga. Pemirsa, kisah ini adalah cerminan nyata bahwa perempuan bisa berdiri tegap meski pernah dikhianati oleh cinta, oleh kepercayaan, dan bahkan oleh orang terdekat di hatinya. Dan dari kisah ini kita belajar bahwa ketegaran bukan berarti tanpa luka, tetapi tentang bagaimana bisa bangkit, bisa melangkah, walau hati pernah hancur. Terima kasih telah menyaksikan Catatan Hati Perempuan. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan kisah yang menginspirasi, menyentuh, dan penuh pelajaran hidup.